Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang ketimpangan sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Rezalia dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Ketimpangan sosial ini menyangkut mata kuliah pengantar ilmu sosial yang diampu oleh Bapak dosen Daniel HP Simanjuntak, MSI. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketidaksetaraan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat, baik dari segi ekonomi, status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh ketimpangan sosial yang ada di daerah tempat tinggal saya yaitu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Tempat tinggal saya adalah daerah perkebunan karet PT Briksun. Dalam perusahaan tentunya ada struktur yang terdiri dari pemilik perusahaan, direktur, manajer, asisten, staf, mandor, karyawan, dan buruh harian lepas. Saya ambil contoh kecilnya. Antara staf dan BHL tentunya dari segi ekonomi itu berbeda, di mana gaji staf lebih besar daripada gaji BHL. Orang yang berprofesi sebagai staf akan mengalami kemudahan dalam melakukan segala hal. Misalnya, anak dari seorang staf akan lebih tinggi pendidikannya dibandingkan anak dari seorang BHL. Lalu, tingkat sekolah atau kualitas sekolahnya pasti anak seorang staf lebih bagus daripada anak seorang BHL. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yaitu faktor pendidikan. Orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi pastinya juga menempuh pendidikan yang tinggi pula. Yang kedua, faktor ekonomi. Rendahnya penghasilan orang tua pasti akan mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan pasti akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi pula. Itu dilihat dari orang tuanya. Apabila orang tuanya itu punya pendidikan yang lebih tinggi, profesi yang lebih tinggi, pasti anak akan termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, faktor kemauan. Apabila anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan namun ia malas untuk menempuh pendidikan, maka jika dewasa dia akan mengalami kesulitan mencari kerja. Dampak yang disebabkan oleh ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh individu itu sendiri. Contohnya, sifat malas serta kurangnya kemampuan intelektual dan keterampilan. Yang kedua, kemiskinan yang bersifat struktural, yaitu akibat sistem dan struktur yang ada. Jadi maksudnya kemiskinan itu terjadi secara turun-menurun. Yang kedua, merosotnya nilai dan moral. Kemerosotan moral muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu, tapi juga kelompok masyarakat yang mampu yang dipicu oleh berkembangnya sifat individualistis dan materialistis. Kemerosotan moral yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang mampu yaitu sikap kurang peduli terhadap sesama dan menganggap masyarakat marginal sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Hal ini karena mereka menganggap uang dan kekuasaan adalah segala-segalanya yang bisa dibeli. Lalu, kriminalitas. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, biasanya kriminalitas ini terjadi karena adanya keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu, namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Contohnya mencopet. Solusi untuk menghambat dan menangani ketimpangan sosial. Yang pertama, berusaha keras. Carilah pekerjaan yang halal supaya anak bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya. Yang kedua, meningkatkan iman. Jangan sesekali melakukan tindakan kriminal karena itu akan semakin memperburuk keadaan. Anak kita pun akan mencontoh apa yang kita lakukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan individu. Kita harus belajar lebih giat agar bisa mencapai apa yang kita inginkan supaya bisa terlepas dari rantai kemiskinan. Yang keempat, ubahlah pola pikir kita. Mencari pekerjaan di zaman sekarang itu sangat susah. Oleh karena itu, apabila orang tua memiliki uang yang cukup untuk bersekolah, maka bersekolahlah dengan sungguh-sungguh.
Oke, itu tadi pembahasan saya tentang ketimpangan sosial. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya ketimpangan sosial itu, contohnya, faktornya, dan cara menanggulanginya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan Bapak dosen. Saya ucapkan mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.